Dan Sports Lover untuk membahas lebih jauh mengenai persiapan Indonesia versus Vietnam, langsung kita akan terhubung dengan rekan komentator yaitu Ibam Hariri. Ibam, salam olahraga. Salam olahraga Rezara. Oke, Ibam, bagaimana puasa lancar? Lancar, aman. Oke, baik. Kita akan langsung bahas mengenai bagaimana kesiapan dari tim asuhan Sinteyong. Bagaimana kira-kira kesiapan dari tim dan anak asuh dari Sinteyong ini, Ibam? Ya, saya rasa memang untuk tim nasional Indonesia sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung ya. Karena kendala cedera, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, dan yang terakhir adalah Yanci Sayuri. Yang akhirnya diganti oleh Arkan Fikri ya, pemain dari Arema. Tapi saya rasa dengan skuad yang ada pun Indonesia tetap memiliki sistem dan struktur yang lebih baik dibanding Vietnam. Apalagi kita melihat di babak Piala Asia ya, di fase grup kita bisa menang dengan skor 1-0 dan terlihat Vietnam tidak begitu banyak bisa memberikan tekanan khususnya di sekitar 60 menit pertama. Yang artinya memang Indonesia siapapun pemain yang diturunkan oleh Sinteyong akan tetap memberikan permainan tidak hanya bisa menekan tapi juga akan mengontrol pertandingan. Yang artinya pertandingan di sini bukan cuma ball possession, tapi kadang ball possession dikuasai oleh Vietnam, tapi bisa saja Indonesia bisa mencari peluang melalui serangan balik dan juga sangat-sangat cepat dari kedua sayapnya. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai pemain yang tidak hadir, bahkan Indonesia juga gagal quote on quote ya mendatangkan pemain naturalisasi yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Kira-kira kedalaman skuad dari Sinteyong masih akan amankah mengingat ini kan suntikan yang cukup baik ya pemain gelandang dan juga striker dari Tom Haye dan juga Oratmangun ini. Menurut Ibam bagaimana? Ya, saya rasa dari 3 pemain yang tidak bisa bergabung dengan tim saat ini, yang paling terasa adalah perannya dari Jordi Amat ya. Dia adalah center back yang ada di posisi sentral dalam skema 3 back dari Sinteyong, yang artinya perannya tidak hanya sebagai pemain bertahan tapi juga pemain yang bisa mengalirkan bola, sekaligus pemain pertama yang menjanjikan build up serangan dari Indonesia. Nah, untuk menggantikan peran Sinteyong ini memang ada beberapa pemain yang bisa diharapkan seperti Rizky Ridho tentunya, pemain yang juga mumpuni dalam mengolah bola di lini belakang, tapi juga secara kualitas dan pengalaman internasional jelas Rizky Ridho ini tidak ada di level yang sama dengan Jordi Amat. Yang artinya tantangan Indonesia di sektor belakang cukup berat. Meskipun Rizky Ridho saya rasa akan didampingi oleh Sandy Walsh dan juga Justin Hubner yang bisa bermain di wide center back sebelah kanan dan sebelah kiri. Artinya strategi apa yang digunakan oleh Coach Sinteyong, Ibam? Karena kita tahu kalau beberapa kali memang Coach Sinteyong suka merotasi strategi-strategi. Kira-kira formasinya seperti apa? Sudah diriliskah atau akan sama seperti ketika menghadapi Vietnam di Piala Asia yang lalu? Ya, untuk formasi yang akan dirilis itu biasanya 1 jam sebelum kick off ya. Yang artinya kita akan mendapatkan formasinya sekitar 19.30 nanti. Tapi perkiraan saya Indonesia akan tetap ada plan yang sudah disiapkan, yang sudah di drill sedemikian rupa oleh Sinteyong berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan skema 3-4-3 yang jika bertahan bisa bertransformasi menjadi 5-3-2 atau bahkan menjadi 5-4-1. Dan ini akan membuat Indonesia tetap fokus dalam menjaga kedalaman dulu, fokus menjaga pertahanan. Ketika ada momentum yang bagus, bukan tidak mungkin pemain-pemain Indonesia yang memiliki speed bisa menjadi sebuah focal point, kita mendapatkan kesempatan dalam menyerang dan menekan pertahanan Vietnam. Iya. Kalau dari segi Vietnam sendiri, ternyata di striker mereka juga Nguyen ini tidak ikut begitu ya. Kira-kira pemain-pemain siapakah yang menjadi sorotan yang harus diwaspadi oleh teman-teman dari timnas kita ini? Ya, dari timnas Vietnam saya rasa memang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa semenjak era Park Hang-seo berakhir lalu berpindah kepada Philippe Troussier, memang secara pencapaian Vietnam masih bisa cukup merepotkan lah. Bahkan ketika melawan Jepang pun Vietnam bisa 2 kali unggul melawan Jepang di fase grup Piala Asia dan juga bisa mencetak gol ke gawang Irak, yang artinya memang Vietnam ini tim yang tetap memiliki struktur yang bagus. Tapi dengan pergantian pelatih akhirnya ini membuat ritme dan gaya bermain Vietnam pun menjadi berubah. Tidak seperti di zaman Park Hang-seo yang menekankan counter attack seperti Sinteyong, fokus bertahan dan begitu sigap dalam. Di Philippe Troussier ini Reza, Vietnam lebih banyak build up, menguasai bola, menjaga kedalaman, sekaligus transisi pelan-pelan untuk bisa mendorong bola ke depan. Nah, pemain-pemain yang bisa menjadi pembeda adalah saya rasa ada beberapa nama, ada Nguyen Quang Hai, ini adalah gelandang tengah yang tidak hanya berpengalaman tapi juga bisa membuat
magic di lini tengah Vietnam. Ada juga sang kapten Do Hung Dung. Ini adalah gelandang bertahan yang juga bisa membangkitkan semangat rekan-rekannya, serta mungkin ada satu pemain yang harus diwaspadai ya dari Vietnam, yaitu strikernya Nguyen Tin Linh. Kalau ia bermain, ini pemain yang tidak hanya memiliki postur tinggi tapi juga memiliki eksplosivitas di depan. Seperti yang kita ketahui, Nguyen Tin Linh ini sudah mencetak 4 gol ke gawang timnas Indonesia sepanjang pertemuan Nguyen Tin Linh dengan timnas Indonesia. Oke. Jadi memang pemain tersebut harus diwaspadai oleh Coach Sintayong ya. Tapi kalau terakhir dari Ibam sendiri, prediksi permainan akan seperti apa? Apakah Indonesia akan mengandalkan counter attack ataukah ini akan bisa menjadi ajang balas dendam bagi timnas Vietnam? Ya, saya rasa memang ini akan semakin menarik karena kedua tim datang dalam kondisi yang tidak 100%. Seperti yang kita ketahui, center back Vietnam yang mengirimkan ejekan ya dalam tanda kutip cywar dengan timnas Indonesia itu Do Duy Man akhirnya dicoret oleh Philippe Troussier dan tidak bisa bergabung dengan timnas Vietnam. Akhirnya ini akan membuat komposisi di lini belakang Vietnam pun sedikit berubah, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Vietnam yang harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, karena Do Duy Man adalah center back yang merupakan pemain inti di Piala Asia kemarin ketika mereka bermain gitu. Yang artinya memang ini adalah kesempatan untuk Indonesia untuk lebih bisa proaktif. Memang STY memiliki plan dan juga sistem yaitu counter attack, mencuri kesempatan ketika lawan lengah. Tapi ketika kita unggul superior kualitas pemain, harusnya kita bisa lebih mengontrol, tidak hanya dari segi tekanan tapi juga position ball. Meskipun saya rasa di laga nanti Vietnam akan tetap banyak build up, banyak passing melebar ke kanan ke kiri, dan yang paling penting permainan lawan Indonesia lawan Vietnam ini, kalau buat saya ini seperti MMA. Jadi kalau Indonesia lawan Malaysia, Indonesia lawan Thailand, Reza, itu seperti main catur. Kita adu taktik strategi. Tapi kalau lawan Vietnam, kita seperti betul, ada adu taktiknya, tapi pasti ada adu fisiknya. Pasti ada aspek-aspek non teknis yang harus membuat pemain Indonesia juga harus siap. Dan itu yang akan menjadi bumbu pertandingan yang tentunya harus diwaspadai oleh skuad STY yang seperti kita ketahui banyak didominasi oleh pemain-pemain muda. Iya. Baik, jadi walaupun bagaimanapun nanti hasilnya di kualifikasi Piala Dunia, yang penting ketika Vietnam kita optimis akan menang, begitu ya Ibam ya? Betul. Ini laga yang wajib 3 poin karena seperti yang kita ketahui di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini hanya juara grup dan runner up yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Okay. Jika kita tidak menang, pada tanggal 26 kita akan main di kandang Vietnam di Mai Dinh, yang artinya tantangannya semakin berat. Jadi ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia mendapatkan 3 poin. Selanjutnya kita harus minimal mengincar 1 poin di kandang Vietnam dan mengincar kemenangan melawan Filipina. Ya, oke, baik. Kita doakan Indonesia bisa menang dan membawa tentunya Indonesia ke Piala Dunia. Terima kasih rekan Ibam Hariri, sukses selalu dan salam olahraga. Salam olahraga Reza. Baik, terima kasih. Dan Sports Lovers, kami akan kembali setelah jeda pesan berikut ini.